Al-Hakam Mustawa Siregar dari Sumatera Utara, yaitu Indonesia. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana Bahasa Indonesia UMN Al-Wasliyah Indonesia. Jadi saya sedang belajar atau KKL Internasional, Konferensi Internasional di Unisja, yaitu Dewan Perdana Unisja yang ada di Malaysia, Terengganu. Oke, sekian Bapak dan Ibu, boleh belajar di sini karena memang orangnya pada ramah-ramah. Terima kasih. Bapak dan Ibu, sini ada Ibu apa tadi? Alina dan Ibu Marina. Ya, Ibu Marina. Salam hormat, saya Al-Hakam Mustawa Siregar, pasca sarjana UMN Al-Wasliyah Indonesia. Jadi untuk judul saya yaitu adalah efektivitas kemampuan menulis teks deskripsi siswa menggunakan model pembelajaran Think Talk Write atau TTW pada siswa kelas 5 SDN 105368 Karanganyar, Kecamatan Pegajan, Kabupaten Serdang Bedagai. Next. Latar belakang masalah yaitu pembelajaran menulis yang diajarkan untuk sekolah dasar atau sekolah rendah kalau di Malaysia, yaitu adalah sesuai dengan kurikulum 2013 kelas 5 adalah menulis teks deskripsi. Kompetensi intinya adalah mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan mengarang. Berdasarkan hasil wawancara saya yang dilakukan dengan salah seorang guru bahasa Indonesia kelas 5, yaitu adalah Ibu Sarma Silaban, kebetulan sekarang sudah pensiun. Nah, jadi pada waktu itu tanggal 2 September diperoleh informasi bahwa permasalahan dalam belajar menulis teks deskripsi. Next. Yang pertama yaitu kurangnya minat siswa dalam kegiatan menulis karena belum tahu cara mengawali menulis. Kedua, siswa mengalami kesulitan dalam menulis disebabkan tulisan siswa tidak berurutan secara logis, yang artinya kadang-kadang huruf A di awal aturan yang besar di awal kalimat bisa di tengah-tengah huruf A. Ya. Begitu. Yang ketiga, siswa belum terampil menulis teks deskripsi dikarenakan masih membutuhkan bimbingan menulis agar siswa mampu menulis dengan baik teks deskripsi sesuai dengan pengertian teks deskripsi. Next. Selain itu, wawancara yang dilakukan dengan beberapa siswa kelas 5 SD 105368 Karanganyar, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Indonesia. Dari wawancara yang sudah dilakukan, maka dapat disampaikan atau disimpulkan bahwa yang pertama, kurangnya motivasi dalam diri siswa untuk belajar sehingga membuat siswa malas untuk menulis teks deskripsi. Kedua, siswa mengalami kesulitan dalam menulis disebabkan siswa sulit menuliskan bahasa sendiri. Ketiga, siswa tidak paham dengan teks itu sendiri karena tidak menguasai konsep. Yang keempat, kurangnya media pendukung bagi siswa dalam memahami materi pembelajaran. Next, Pak. Berdasarkan permasalahan di atas, dibutuhkan suatu model pembelajaran yang tepat dalam menulis teks deskripsi, yaitu menggunakan model Think Talk Write. Yaitu hal ini dikarenakan dengan menerapkan model ini, siswa dapat terbantu dalam menuangkan ide-ide atau pendapatnya. Jadi siswa itu akan cenderung bernalar sesuai dengan wawasan yang dimilikinya. Sedangkan siswa yang kurang mampu bernalar akan terpacu dengan pancingan ide-ide yang dituliskannya. Jadi berdasarkan uraian di atas, itulah pentingnya dilakukan penelitian ini. Next, Pak. Identifikasi masalahnya yaitu adalah latar belakangnya sebagai peneliti. Yang pertama yaitu minat siswa dalam menulis rendah. Jadi dikarenakan siswa tidak suka membaca. Di Indonesia agak kurang minat membaca. Ya, gadget aja. Ya. Yang kedua yaitu siswa belum terampil menulis teks deskripsi dikarenakan masih membutuhkan bimbingan mengawali menulis agar siswa mampu menulis teks deskripsi itu sesuai dengan peraturan teks deskripsi itu. Yaitu ketiga, siswa kurang mampu merangkai kalimat menjadi padu.
asal-asalan kalau dibilang di sana di Indonesia. Yaitu keempat, siswa sulit menulis teks deskripsi yaitu menggunakan bahasa sendiri. Kelima, kurangnya media pendukung bagi siswa dalam memahami materi pembelajaran. Next, rumusan masalahnya itu tadi. Bagaimana efektivitas penggunaan model pembelajaran tingkat tadi, kemampuan menulis teks deskripsi di kelas 5 SD 1053 68 Karanganyar Kecamatan Pegajan Kabupaten Serdang Bedagai. Sambung Pak, teks. Metodenya yaitu adalah kuantitatif. Jadi dasar penelitian ini digunakan one group pretestnya yaitu adalah seperti ini, bahwa pembelajaran one pretestnya, post-testnya, desainnya merupakan eksperimen yang dilaksanakan pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. Jadi eksperimennya dilakukan untuk melihat akibat dari suatu perlakuan mereka, anak-anak didik kita. Sambung, next. Oke, itu aja. Terima kasih. Karena memang di Indonesia minat membaca kurang. Adakah di Sumatera Utara saja? Ya, di Indonesia hampir rata seperti itu. Kurang lebih Ya. Lebih lagi di Sumatera gitu. Ya, lebih lagi di Sumatera Utara. Tapi yang dilakukan oleh Bapak Gubernur di sini apa namanya? Pejabat. Perdana Menteri. Iya, udah melakukan literasi. Tapi memang di sana masyarakatnya kalau kita buat kalau di sini namanya di bupatinya, pejabatnya yang di bawah dari gubernur tadi udah seperti melakukan 15 menit sebelum masuk pembelajaran 15 menit. Bisa di luar kelas, itu programnya. Sekarang namanya adalah sekolah mantap di Serdang Bedagai. Nah, itu aja. Itu langkah Meningkatkannya minat baca tadi, menulis tadi. Karena kadang-kadang menulisnya tadi saya bilang tadi di awal dia misalnya nulis awal kalimat A, nanti di tengah nanti ada A tengah. Iya. A besar. Kapital. Nah, jadi kadang-kadang itu tadi karena dari kelas rendah kelas 1 itulah pondasinya. Pondasinya harus betul-betul guru yang senior, guru yang betul-betul tahu bahasa atau kalimat yang ada di buku tersebut ataupun tulisan mereka harus kita lihat. Sekian dan terima kasih. Kira-kira pertanyaannya? Boleh bertanya ke Sarah? Tadi kan Pak modelnya tim apa tadi? TTW. Ya. Saya penasaran itu langkah-langkah gimana. Kebetulan judul kita ini hampir sama ya Pak, Sama. meningkatkan Ya. menulis. Jadi langkah modelnya itu di lapangannya gimana gitu ke sini? Model ini tadi, yaitu kalau kami tadi kan saya bilang tadi ada 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa dia di luar kelas atau di teras kelas. 15 menit literasi. Ada namanya literasi digital, literasi sains, literasi matematika atau numerasi. Nah, jadi 15 menit itu sebelum. Udah gitu saya sekarang tahun yang lalu saya buat inovasi yaitu fingerprint manual. Saya buat foto mereka dengan gerakan kalau dulu namanya PPK, pendidikan penguatan karakter. Bisa religius. Karena anak-anak yang kita masuk sebelum itu kalau kita buat literasi, kita buat seperti itu masuk ke dalam kelas, anak-anak itu menjadi semangat. Ketika masuk, kita buatlah ice breaking-nya. Nah, kalau udah namanya pendahuluan, kegiatan inti, sebelum kegiatan inti itu kita masukkan ice breaking. Bisa melalui nyanyian atau tebak-tebakan. Boleh seperti itu. Kira-kira Bu Sua ini cocok? Cocok sangat. Ya, Ibu. Sangat menarik tajuknya sebab Bapak disebutkan membaca di Indonesia kurang. Yes. Saya fikir di Malaysia pun lebih kurang di zaman sekarang. Just general comment and maybe kita boleh buat sedikit diskusi lah. Sebab
saya pun suka ikut perkembangan arus education even di Malaysia sebab ikutkan kerajaan Malaysia pun dia punya what we call it, budget for education is the highest budget, one of the highest budget for education kan. Cumanya mengambil pada situasi sekarang, pelajar semasa MCO, pelajar banyak belajar menggunakan gadget dan sebagainya. Tapi sekarang kita dah boleh face to face class semuanya. Macam yang Bapa cakapkan, budak-budak sekarang dah tak suka belajar membaca teori, lebih kepada kalau membaca pun based on gadget. Which is dalam segi kesihatan pun tak elok untuk mata kan, terlalu banyak pendedahan skrin. Jadinya apa yang boleh saya bandingkan dengan zaman dulu, sekolah kita kan, kelas zaman dulu pun based on experience saya lah, pengalaman saya, ada library dalam kelas, ada sudut membaca dalam kelas. And then satu lagi saya ingat, setiap hari akan ada sekolah akan langgan paper, surat khabar, newspaper kan. Jadi kita boleh baca, share dengan kawan, and then cut paper apa semua tu. Tapi zaman sekarang mungkin agak cabaran untuk para cikgu-cikgu untuk mengajarkan sebab semua gadget dan sebagainya. Jadi saya rasa isu sama juga, Indonesia sama juga. Jadi mungkin more kepada collaboration lah untuk mengatasi masalah ni, sama saja lah. Itu saja saya mau komen je lah. Jadi Indonesia namanya, kalau dibilang ada namanya Menteri Pendidikan, Mas Nadiem Makarim. Mas Nadiem Makarim itu membuat platform Merdeka Mengajar. Kalau dibilang di situlah semuanya ada komunitas, ada apa itu. Kita kalau waktu Covid, kebetulan beliau adalah pencetus Gojek ya, apa? Gojek apa? Startup. Ya, Like Grab. Grab. Ya. Jadi beliau memakai, yaitu adalah kita pakai internet kan harus ada di sekolah masing-masing. Nalar kritis, berkesinambungan global, ada namanya gotong royong. Jadi kalau anak-anak itu kita bariskan, yaitu bisa dia beriman, bernalar kritis. Saya buat gerakannya, itu aja. Iya. Terus lagi mana Pak? Kreatif. Iya. Gotong royong. Gerakan Pak? Nanti aja kita lanjut lagi. Iya kan Bu ya. Oke, terima kasih.